Hai Sobat Lentera, Podkeling kembali menyapa Anda. Podcast Keliling kali ini kita akan membahas terkait Hari Batik, salah satu warisan tradisional budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, selain batik ini juga masih ada beberapa yang sebenarnya diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Namun ini masih diajukan ya, salah satunya adalah jamu. Dan saat ini saya sudah dengan Pak Ferry selaku brand product manager dari Jamu Ibu. Apa kabar Pak Ferry? Baik-baik, ya, sehat Pak Kety. Sehat ya Pak Ferry ya. Pak Ferry ini kalau dilihat memang semakin muda karena selalu konsumsi jamu. Ya Pak Ferry, kalau kita ketahui hari ini adalah Hari Batik. Ya. Nah, di mana Hari Batik ini sebagai salah satu warisan budaya tradisional yang sudah ditetapkan oleh UNESCO dan kebanggaan oleh Indonesia. Jadi negara lainnya sudah tidak bisa mengaku-aku ya kan, ngaku-ngaku untuk Hari Batik ini adalah milik mereka. Nah, kalau berkaitan dengan Hari Batik dan jamu ini sebenarnya kalau Pak Ferry ketahui ini apa nih Pak? Antara jamu dan batik ini sebenarnya apa ya? Cocoknya ini apa gitu? Apa yang menjadi akhirnya batik? Kalau ada batik pasti ada jamu. Nah, gitu Pak. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Batik dan jamu ini sama-sama produk budaya ya, produk warisan budaya kita. Dan kalau zaman dulunya, batik dan jamu ini sama-sama produk yang dari keraton. Jadi bukan produk yang sembarangan, jadi produk eksklusif di kalangan keraton gitu ya. Jadi kalau batik itu adalah pakaian tradisional, ya, kalau jamu itu adalah obat tradisional di kalangan keraton waktu itu. Bahkan kalau zaman dulu motif-motif kain batik di keraton itu ya, setahu saya ada beberapa motif seperti kawung, parang dan sebagainya itu tidak bisa keluar dari keraton atau dipakai oleh kalangan di luar keraton gitu ya. Tapi dengan batik sekarang yang sudah menjadi industri dan berkembang pesat sekarang ini, motif-motif itu bisa dipakai oleh kalangan umum ya. Kita bisa pakai kawung, parang dan sebagainya. Dan yang menarik juga, batik itu penuh. Jadi nggak hanya sekedar di keraton aja gitu ya Pak ya? Nggak eksklusif kalangan lagi yang kan kalangan ningrat gitu ya? Betul, nggak eksklusif lagi. Bahkan kalau zaman dulu ya, batik itu ada filosofinya. Jadi ada batik-batik tertentu yang misalkan ada batik yang corak untuk jenazah misalnya gitu. Itu nggak boleh dipakai sembarangan gitu ya. Oh gitu, ada itu harus yang tahu. Oh, yang untuk jenazah ada ya Pak ya? Ada yang untuk nutup jenazah itu nggak boleh. Agak serem ya. Ada batik yang untuk anak baru lahir itu harus lahir. yang gimana. Jadi penuh filosofis. Jadi hampir sama seperti jamu sebenarnya. Berarti sebenarnya batik ini ada sejarahnya sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan jamu sendiri, khususnya jamu ibu ini, ini ada nggak Pak unsur-unsurnya batik dalam identitas merek jamu ibu sendiri? Kalau batik dengan motif tertentu yang kita masukkan di produk, belum ya. Tapi kita masukkan di Kemasan. Seragam. Seragam, gitu ya. oke. Seperti yang seragam yang saya pakai ini ada beberapa motif batik di sini. Oke, ini mungkin bisa dijelasin Pak, ini batiknya ini apa aja nih? Artinya apa nih Pak? Ada daun, kemudian juga ada yang itu ada juga perempuan yang lagi nuangin jamu ya Pak ya? Ya, kalau di sini kan kelihatan perempuannya atau wanitanya ada dua. Lah, dua itu adalah simbol dari founder kita. Nah, founder kita yang ini, jadi ada dua ibu ya, yang duduk itu anaknya, yang berdiri, yang duduk itu ibunya, yang berdiri itu anaknya. Dan beliau juga pakai batik. Ya, kalau kebayanya pakai kebaya jim. Lalu di sini juga ada 9 tanaman obat yang sudah diresmikan oleh Badan POM. Kayak mengkudu, ya temulawak dan sebagainya. Ini ada di sini. Temulawak kita taruh di atas. Ini tanaman-tanaman yang ditanam di Indonesia ya Pak? Ya, asli Indonesia. Asli Indonesia. Nah, temulawak kenapa kok ditaruh di atas? Karena temulawak itu adalah ikon tanaman obat Indonesia. Itu. Jadi ada mengkudu dan sebagainya. Terus kita kasih sentuhan satu lagi batik, corak batik Semanggi.
ada di bawah. Makanan khas kota Surabaya. Iya, ini khas Surabaya, Semanggi. Kalau batiknya ada kawung, ada parang, ada apa? Ini Megamendung. Dan ada juga identitas dari jamu ibu ya. Iya, Pak, ada di situ logo ya di sini. Jadi kita satukan antara batik dan jamu. Selain itu juga ada kita taruh di produk juga. Tapi memang itu adalah bukan motif batik tertentu ya, tapi berupa pattern batik. Iya, ya. patennya ya Pak. Ya, contoh ini ya, pattern. Jadi kita bikin sendiri batiknya ini di produk pertama kita yang kapsul ekstrak ini Kurmino namanya. Kurmino ini inspirasinya dari mana nih Pak? Batik mau coraknya seperti ini nih Pak? Ya kita bikin sendiri sih sebetulnya ini. Atau Jadi mungkin, kita gambar sendiri, memang tidak ada apa namanya inspirasi dari motif batik tertentu gitu nggak ada. Iya, dari daerah mana gitu nggak ada ya Pak ya? Kita bikin sendiri, gambar sendiri yang memungkinkan untuk kita aplikasikan di produk. Oke. Kalau Anda lihat sendiri kedekatan antara jamu dengan batik ini selain tadi memang batik itu adalah dari keraton dan jamu itu minuman tradisional khusus orang keraton. Nah kalau untuk di era-era sekarang ini Anda melihatnya seperti apa Pak antara jamu dan batik ini Pak? Ya kalau batik ya, batik itu sudah menjadi lifestyle menurut saya. Kalau misalkan contoh ya, 30 tahun yang lalu kita pakai batik misalkan, saya pakai batik, mungkin akan dibully sama teman-teman ya. Dikatakan mungkin kayak orang tua dan sebagainya. Itu persepsi mereka 30 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang kita pakai batik, di acara apapun nggak akan takut salah kostum misalnya. Ya kan? Lalu bahkan hari-hari tertentu ya, kayak di kita ini di Jamu Ibu setiap Rabu dan Jumat kita pakai batik. Ya. Kalau untuk perayaan Hari Batik sendiri, apakah ada perayaan khusus gitu Pak? Selain hari Rabu dan Jumat? Nggak ada perayaan khusus seperti itu ya, tapi mungkin ucapan dan support ya, support untuk event-event batik biasanya seperti itu ya. Nah, sama dengan jamu. Jamu kalau kita sebutkan kata jamu misalnya, persepsi apa yang pertama kali terlintas di Mbak Getty misalnya itu. Mbak Getty ini milenial lah ya. Iya, milenial. Pasti minum pahit rasanya. Nah, pahit dan sebagainya. Itu obat gitu kan. Seperti itu kan. Nah, itu yang mau kita rubah persepsinya. Supaya jamu ini bisa seperti batik yang masuk ke lifestyle. Oke. Makanya dengan caranya? Caranya dengan merubah bentuknya, merubah rasanya, merubah cara komunikasi, lalu merubah tempat membelinya dan sebagainya. Makanya kenapa Jamu Ibu bikin kafe jamu ya di kampus, di rumah sakit, di food court dan sebagainya. Ini kalau berbicara masalah rasa artinya kan nanti orang itu kan identik kalau ngomong masalah jamu tradisional itu pasti rasanya pahit. Ini pengobatan, usus obat gitu kan Pak. Nah kalau rasanya diubah, apakah tidak mempengaruhi dari jamu tersebut Pak? Iya. Ya, khasiatnya pasti lebih mild ya, karena kita upayakan jamu ini supaya bisa masuk ke lifestyle, terutama anak muda. Anak muda nggak suka yang pahit, suka yang lebih manis. Lalu tampilannya lebih ngepop gitu ya, lebih keren dan sebagainya. Bisa take away dan sebagainya, ada di mall dan sebagainya. Itu yang kita rubah. Tapi jamu-jamu yang masih tradisional seperti ini ya, yang masih bentuk serbuk dan rasanya masih pahit, itu masih kita produksi dan kontribusinya masih cukup besar. Lalu ada yang bentuk kapsul ekstrak seperti ini, supaya apa? Supaya bisa masuk ke outlet yang lebih modern, apotek, toko obat, dan sebagainya. Nah, jadi harapannya jamu ini nanti bisa seperti batik. Makanya kenapa jamu ini lagi proses pengajuan ke WHO ya. Ke UNESCO ya. UNESCO ya, bukan WHO. Ya, UNESCO. Ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Budaya tak benda. Ada reok, ada beberapa sih, tapi yang diajukan terlebih dahulu ini kan memang jamu ya Pak ya. Dan kita ketahui sampai sekarang ini belum ada respon dari UNESCO. Nah, Anda sendiri sebagai pelaku bisnis jamu sendiri, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Peri? Karena kan kalau kita lihat ini sudah beberapa tahun ya, ini akhirnya pemerintah Indonesia kan juga berharap masyarakat pelaku usaha dari jamu sendiri ini berharap bahwa jamu ini harus dipatenkan. Karena kalau kita tahu bahwa kalau dibilang obat tradisional ada dari Cina juga punya obat tradisional. Terus kemudian kayak misalnya tadi Pak Peri juga sempat menjelaskan ada beberapa negara ya Pak ya. Nah ini
takut nggak sih nanti duluan mereka juga mengajukan gitu kalau mengetahui bahwa oh Indonesia nih mengajukan minuman tradisionalnya untuk jamu ini sebagai supaya bisa menjadi paten dari UNESCO gitu Pak, gimana Pak? Ya sebetulnya obat herbal ini setiap negara ada ya menurut saya ya. Ya, baik itu di Jepang misalkan kayak Kampo gitu ya, India Ayurveda, kalau di China itu tradisional Chinese medicine dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini jamu namanya. Jadi jamu itu adalah brand Indonesia. Dan itu sudah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2008. Jamu sebagai brand Indonesia. Nah, yang perlu diketahui juga jamu ini asalnya dari dua kata Jawa kuno ya, jampi dan usodo. Jampi itu doa, ya, usodo itu kesehatan. Jadi kalau diartikan kira-kira jamu itu adalah pengobatan yang disertai dengan doa. Doa, oke. Beda lagi dengan batik. Kalau batik itu juga terdiri dari dua kata Jawa kuno ya. Amba atau ombo dan titik. Ombo itu artinya luas ya. Jadi kain yang lebar. Titik artinya titik. Jadi batik itu merambating titik. Jadi menggambar dengan titik. Oh, artinya itu seperti itu. Oke, artinya sebenarnya ada kaitannya ya jamu dan batik betul. Ini ya Pak ya. Jadi batik itu proses ya, bukan oh saya beli batik gitu enggak. Bukan seperti itu. Motif batik yang dibeli. Tapi batik sendiri itu adalah proses pakai canting, pakai malam. Itu yang dikatakan batik. Meskipun sekarang banyak motifnya ya. Nah, kalau Anda melihat bagaimana menggabungkan untuk unsur-unsur nih Pak Peri, unsur-unsur batik dalam strategi pemasarannya jamu ibu ini Pak. Kan kalau anak muda, apalagi Gen Z ya, kalau milenial mungkin masih mau minum jamu Pak, masih mau menggunakan batik. Kalau anak Gen Z mungkin aduh, gengsinya terlalu tinggi, aduh jamu apa jamu gitu, batik, kan seperti itu Pak. Kalau batik sih menurut saya Gen Z masih oke lah ya. Masih oke lah ya, karena di sekolah mungkin ya, di kampus sekarang kan juga sudah ada hari-hari tertentu yang pakai batik ya. Gitu. Kalau diterapkan kalau jamunya sendiri Pak? Kalau jamu sekarang lagi proses ya, makanya seluruh industri jamu ini lagi proses untuk merubah persepsi anak-anak Gen Z ini sebenarnya, Gen Z dan milenial. Saya minum jamu loh Pak, meskipun saya milenial Pak. Iya, yang manis atau yang pahit? Yang pahit Pak. Yang pahit, ya. Bagus berarti. Saya minum jamu Pak. Nggak tahu nih kalau anak-anak Gen Z di sini nih minum jamu apa enggak ini? Kayaknya enggak. Kadang-kadang nggak sadar juga. Kadang-kadang anak-anak Gen Z itu nggak ngerti, dikira jamu itu adalah ramuan yang pahit, yang yang ribet dan sebagainya. Tapi mereka minum jahe misalnya itu. Jahe itu kan sebenarnya juga jamu, bagian dari jamu herbal, ya jahe itu ya Pak. Herbal. Even kopi pun juga jamu kan. Kopi kan dari herbal, kopi hitam dan sebagainya. Tapi nggak tahu mereka minum jamu atau jahe aja kayaknya nggak suka kan kalian? Pelangsing Pak, pelangsing. Nah, kalau kita ngomongin jamu sendiri nih Pak, produknya memang kan itu tradisional banget ya Pak ya. Yang diharapkan dari pelaku usaha jamu ini ketika nantinya UNESCO ini benar-benar menetapkan sebagai warisan tak benda ya Pak ya dari Indonesia gitu. Apa yang diharapkan Pak? Ya harapannya jamu semakin diterima ya, terutama di kalangan anak muda gitu ya. Karena tantangan bisnis jamu ini kan ada beberapa ya, ada persepsi, ada regenerasi, ada sosialisasi dan ada regulasi. Dan yang paling berat itu adalah persepsi. Karena kalau persepsinya sudah jamu itu pahit, kuno, dan sebagainya, maka regenerasinya bisa macet. Regenerasi mulai dari konsumen, yang jual, industri, dan sebagainya. Ada nggak dari jamu ibu sendiri ini melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke anak-anak yang jangankan yang SMA, mulai dari SD orang tuanya bekerja sama gitu, supaya mereka ini paham tentang jamu, tidak menjauhi jamu tapi lebih mengkonsumsi jamu dibandingkan obat-obat kayak bahan kimia gitu. Pak Peri. Ada, jadi kita beberapa kali diundang sebagai narasumber ya. Baik itu di sekolah SMA atau di kampus ya, terutama kampus-kampus ya. Untuk menjelaskan tentang jamu dan sejarahnya dan sebagainya.
Lalu kita ada kafe di Gubeng itu juga banyak dikunjungi oleh kalangan, bahkan waktu itu ada anak-anak TK ya, playgroup, itu bikin jamu sendiri dan diminum sendiri sama mereka di lokasi. Jadi itu adalah upaya-upaya kita untuk sosialisasi jamu. Kita bikin lomba minum jamu, jamu yang nggak pahit ya. Lomba bikin dessert dan sebagainya. Dessert apa Pak dessertnya? Minuman? Jadi herbal dessert ya, ada yang bentuk puding, ada yang bentuk minuman, tapi dari bahan jamu. Herbal dari produk kita yang itu, oh Ibu yang Natural kayak gini ya Drinks. Pak ya, Rosella. Nah kalau kita lihat sendiri nih, ini bungkusnya ini ada. Ya, kayak, itu kan juga ada patternnya ya. Iya, semacam kayak batik-batiknya. Ya. Ini apakah memang kontemporer lah? Kontemporer, iya. Kontemporer. Artinya ini juga memang salah satu upaya untuk sosialisasi. Promosi, ya sosialisasi supaya orang tertarik atau gimana Pak? Iya. Atau memang yaudahlah kita buat gini aja gitu? Ya selain supaya orang tahu juga bahwa ini adalah tradisional ya, produk etnik ya. Jadi ini kan bahan bakunya sebenarnya kita gambar ulang. Oke. Gitu. Oh ini gambar bahan bakunya Pak ya, digambar ulang ya. Kita gambar ulang. Artinya kalau Rosella itu daunnya seperti ini gitu. Iya. Bunganya kayak gini. Iya. Gitu ya Pak ya. Kalau jahe itu yang di depan itu ya. Iya. Oh nah, ini jahe. Ini jahe di depan. Oh jahe ini yang di depan. Nah, ini patternnya. Oh. Kalau yang ini lebih ke batik kan. Oh iya, kalau itu lebih ke batik ini ya Pak ya. Batiknya. Oke, kalau Pak mungkin nggak sih Pak, kalau kita lihat nih orang-orang ini ya melihatnya bahwa oh ya udah kita minum herbal dari Cina, dari Jepang, gitu kan? Ini dari Korea ini bagus nih, ginsengnya bagus. Nah, kita ini kan juga punya nih Pak jahe apa segala macam produk-produk jamu, produk unggulan. Apalagi, nah kalau Anda lihat sendiri bisa nih nggak Pak go internasional? Artinya orang Barat pun aja bisa mengkonsumsi jamu, Pak. Ya, pinginnya seperti itu ya. Jadi sosialisasi itu bisa lewat budaya sebetulnya. Jadi kayak Mbak Kety taunya tanaman obat Korea misalkan ginseng ya, karena mungkin sering lihat drakor kali gitu ya. Lalu misalkan taunya apa namanya? Kalau jamu itu adalah obat Chinese medicine misalnya. Mungkin terlalu banyak lihat film-film kungfu gitu ya. Oh iya, jadi dikit-dikit minumnya jamu aja. Iya, makanya kalau di Indonesia itu kalau kita lihat film-film dulu, film-film silat ya, apa kayak Tututi Nular zaman dulu dan sebagainya. Nular, itu kan juga kalau misalkan luka dan sebagainya kan dikasihnya kan jamu juga gitu. Jadi ya itu yang harus menurut saya diperbanyak ya. Oke. Tapi sejauh ini kalau Pak Peri sendiri melihat bahwa peran pemerintah ini penting nggak sih untuk supaya apa jamu ini go internasional, bahkan jamu ini dipatenkan untuk obat tradisional seluruh kalangan di Indonesia, masyarakat di Indonesia, Pak? Ya itu harapannya, makanya kenapa dengan didaftarkan ke UNESCO. Apa namanya, warisan budaya tak benda itu supaya jamu dikenal di kalangan internasional. Tapi kalau dari jamu Ibu sendiri sudah melakukan sosialisasi nggak Pak? Ada nggak orang Barat yang akhirnya orang luar ini mengkonsumsi jamu gitu Pak? Ada, kalau yang bawa ya, jadi beli dari sini dibawa, terutama di Belanda. Oke. Ya lalu di negara-negara Asia Tenggara. Mereka lebih cocoknya mana nih, konsumsi yang modern ini atau justru yang tradisional banget Pak? Yang modern sebenarnya, yang ini, yang kapsul ekstrak. Oh, yang kapsul ekstrak. Kalau yang tradisional malah banyak itu untuk gimmick ya. Jadi untuk oleh-oleh lah. Oh, oleh-oleh. Jadi kan etnik ya, kayak teh, bungkus-bungkus saset dan sebagainya. Kayak yang seperti itu, Ibu Natural Drinks juga banyak dibeli untuk gift sebenarnya. Gift. Oh, hanya sebagai oleh-oleh ya. Oleh-oleh, untuk dinikmati juga di sana gitu. Oke, tapi kalau misalnya ini nantinya ditolak oleh UNESCO, Pak, gimana, Pak? Enggak lah ditolak. Kan ini masih menjadi pertimbangan nih, Pak. Ini kan kita berandai-andai, andai kata ini ditolak sama UNESCO, gimana nih pelaku jamu ini? Apakah terus berjuang gitu, Pak? Ya harus tetap berjuang menurut saya. Dan sekarang kan hampir semua industri jamu itu berusaha untuk merubah persepsi itu ya. Makanya sekarang kafe-kafe jamu kan semakin banyak, nggak seperti dulu ya. Iya. Semakin banyak. Lalu kalau sebelum pandemi lah, kita misalkan browsing di platform anak muda itu TikTok sama Instagram ya. Kita ketik kata kunci jamu gitu.
Yang keluar kan produk-produk kuno, ya. Produk kuno, iya. Dan yang jual mungkin bukan milenial dan sebagainya. Tapi setelah pandemi ini kalau kita browse itu produknya lebih menarik. Produk-produk jamunya lebih menarik, lebih kelihatan target market untuk anak muda. Lalu yang jual juga banyak anak muda. Bahkan di TikTok tuh banyak di-endorse oleh anak-anak Gen Z dan sebagainya. Gen Z, iya. Kayak gini-gini ya Pak Iya. ya berarti ya Pak. Karena pandemi itu menurut saya juga ada hikmahnya ya untuk industri kesehatan tentunya, terutama jamu ya. Karena pada saat pandemi itu sosialisasi dari pemerintah sangat-sangat membantu ya. Bahkan BPOM, Departemen Kesehatan, bahkan Presiden sendiri mengendorse bahwa beliau juga mengkonsumsi jamu untuk menjaga kesehatan. Oke, jadi artinya sebenarnya jamu dan batik ini tidak bisa dipisahkan ya Pak ya? Menurut saya tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan dan jamu ini harusnya memang jadi warisan tak benda yang harus ditetapkan sebenarnya harus ya Pak ya? Karena beda sama yang punyanya Cina, negara-negara lain tuh beda. Bukan jamu, maksudnya itu herbal kali ya. Herbal. Jadi masing-masing negara pasti punya herbal. Kalau di kita jamu itu ya brand Indonesia. Ada rasa ketakutan nggak sih Pak, khususnya zaman sekarang ini banyak sekali meskipun Pak Peri tadi menjelaskan bahwa udah banyak kafe-kafe jamu, tapi ada rasa ketakutan nggak dari pelaku usaha jamu sendiri? Ini karena kalau kita lihat bahwa masih banyak gitu kan kafe-kafe yang modern kekinian gitu, apalagi kafe kopi nih Pak. Nah itu udah menjamur kemana-mana nih Pak. Ya udah terlalu banyak menurut saya. Zilenial lebih memilih mereka di sana dibandingkan ya udahlah kita ngopi aja, kan bahasanya ngopi apa daripada jamu aja gitu. Gimana Pak? Makanya kenapa di kita ini juga masuk juga ke kuliner ya. Jadi sifatnya B2B atau business to business. Jadi produk kita yang Ibu Natural Drinks ini juga masuk di kafe-kafe, hotel, resto dan sebagainya. Kalau di hotel jadi welcome drink biasanya. Lalu kalau di kafe-kafe diproses ulang. Ya. Salah satu contohnya misalkan kafe yang baru ya, yang anak muda banget misalkan di Tunjungan itu ada Lokahen. Nah di situ ada produk jamu ibunya. Dan kita punya kolaborasi menu sama mereka. Oh gitu. Mungkin bisa di review nanti sama Mbak Gaby. Itu menarik. Apa Pak kolaborasinya kan selain tadi udah batik kolaborasi dengan jamu, nah ini kolaborasi dengan makanan gitu Pak? Bukan makanan, minuman. Jadi ada minuman dingin dan minuman hangat. Itu yang kita kolaborasikan. Jadi di situ ada jamu ibunya dan di cornernya itu ada beberapa produk jamu ibu yang didisplay di sana. Jadi itu adalah upaya kita untuk supaya audiens di kafe, di hotel dan sebagainya itu tahu bahwa jamu itu ada. Karena jamu itu sekarang sudah keren, nggak seperti dulu dan sebagainya. Jamu udah keren, batik udah keren ya Pak ya. Tapi jamu tuh udah nggak lagi pahit gitu ya Pak. Yang pahit masih ada. Oh yang pahit masih ada. Tapi sudah lebih banyak pilihan. Sama seperti batik ya. Tapi fungsinya sebenarnya kalau kayak misalnya yang pahit kan, ini kalau saya lihat baca ada jamu bersalin Pak. Nah ini di sini yang kekinian ini ada nggak jamu bersalin? Kan nggak ada Pak ya? Nggak ada. Cuman jamu bersalin sekarang kita punya bentuk yang kapsul. Nah itu mengedukasinya ke masyarakat itu seperti apa Pak? Bahwa kalian boleh konsumsi jamu, apalagi kalau sekarang kalau kita lihat kan banyak sekali yang ibu-ibu muda yang saat ini tuh melahirkannya tidak secara normal gitu loh Pak, secara sesar. Nah itu gimana Pak? Itu juga apa diperbolehkan konsumsi jamu atau gimana? Nah kalau yang dengan ibu hamil ya segala ini memang lebih sensitif ya. Jadi memang harus konsultasi dengan dokter kandungannya menurut saya. Tapi kalau kita pikir lagi zaman keraton dulu, ya nggak ada dokter kandungan menurut saya, yang ada dukun. Dukun apa beranak ya Pak? Dukun beranak. Dan itu resepnya herbal semua kan? Oh resepnya herbal semua. Iya kan? Iya. Dan itu bisa membuat kembali singsut ya Pak ya? Iya makanya itu. Ya Pak kalau kita lihat ini ada Prakoso Plus juga. Nah kalau ini kan jamu anak ibu udah modern ya Pak kekinian. Nah kalau mereka yang ingin kayak gini Pak minum jamu Prakoso Plus, apakah ada yang seperti ini juga Pak modern gitu? Nggak ada Pak? Nggak ada. Jadi kalau jamu Prakoso Plus itu kan untuk stamina. Kalau untuk stamina rasanya dibuat manis itu kok kayaknya aneh gitu melemahkan brandnya nanti. Oke. Jadi harus dibuat strong rasanya. Jadi nggak terlalu pahit,
tapi juga hangat di badan. Oke. Mungkin Gitu. dijelaskan sedikit Pak, jamu-jamu yang kekinian yang sudah diproduksi oleh Jamu Ibu sendiri Pak. Kalau untuk jamu yang sasarannya untuk generasi lebih muda ya, generasi muda, milenial, generasi Z, zilenial ya Pak ya. milenial, itu adalah Ibu Natural Drink ya. Oke, Ibu Natural Drink Ya, ya Pak. yang ini ya, Iya. Ibu Natural Drinks. Itu ada rosella, ada temulawak dan sebagainya. Jadi itu adalah ekstrak jamu yang kita ikat dengan gula asli. Jadi ada temulawak, ada rosella, ada kulit manggis dan sebagainya. Artinya kalau orang minum ini nggak usah terlalu khawatir ya Pak, worry gitu. Kena Iya. diabetes gitu nggak usah ya Pak ya? Ya kalau sudah diabetes ya jangan minum yang manis menurut saya. Kalau yang sudah kena diabetes ya harus minum yang nggak Pahit-pahit ya manis, Pak yang ya? pahit. Kita ada kayak diabetin, ada sambiloto dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau mereka yang nggak mau dengan serbuk-serbukan, ini bisa yang kapsulan ya Pak ya? Ya yang kapsul seperti ini, Oh. Kurmino. Oke. Kalau Pak Peri sendiri nih, kita cek Pak Peri nih setiap harinya minum jamu yang mana nih Pak? Yang ini. Oh yang itu Pak. Kenapa Pak yang Kurmino? Untuk stamina? Gini, Kurmino ini fungsinya kan untuk suplemen liver, supporting liver ya. Supporting liver, oke. Nah kalau kita orang lapangan itu kan banyak di luar, banyak makan di luar, suka kulineran dan sebagainya ya. Jadi otomatis livernya perlu suplemen. Oh harus dijaga juga ya Pak ya? Selain itu juga untuk daya tahan tubuh. Oke. Itu juga bagus. Ini yang hanya ekstrak temulawak tunggal. Tapi kita punya yang plus, ya, Kurmino Plus Neo ini ada sambiloto, ada menirannya, ada temulawaknya. Nah ini waktu pandemi itu yang banyak dicari orang, Kurmino Plus Neo. Kenapa ada sambiloto? Sambiloto fungsinya apa Pak? Sambiloto itu untuk imunomodulator, jadi meningkatkan imun. Meniran juga sama. Oh meniran juga sama. Iya. Oh gitu. Nah, ini mulai meningkat lagi nih, karena sekarang kan lagi banyak ISPA. Meningkat. Infeksi pernapasan ya Pak ya, apalagi di ibu kota ya Pak ya. Ya, ibu kota itu Jakarta. imunnya harus ditingkatkan menurut saya. Dengan mengkonsumsi Kurmino Plus Neo. Oke Pak Peri, karena ini hari batik, nah mungkin ada pesan atau makna khusus yang ingin disampaikan oleh Jamu Ibu pada hari batik ini Pak. Silakan Pak Peri. Batik dan jamu ini sama-sama warisan budaya asli ya, dari Indonesia, dan kalau batik itu sudah diakui di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Lah jamu ini lagi proses ke arah sana ya, supaya bisa diakui sebagai warisan budaya tak benda gitu. Jadi menurut saya di hari batik ini ayo lestarikan budaya Indonesia ya, dan bangga akan buatan Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional. Semoga batik semakin masuk ke lifestyle terutama anak-anak muda. Oke, baik. Terima kasih Pak Peri, selamat Hari Batik, dan kita juga berharap ya Pak Peri, semoga UNESCO ini segera menetapkan ya Pak, jamu sebagai warisan tak benda dari warisan tradisional budaya Indonesia, supaya ini bisa dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat seluruh negara ya Pak ya. Jadi ini nggak hanya dari negara A, B, C, tapi taunya ini jamu loh Indonesia gitu ya Pak Peri. Terima kasih Pak Peri sudah mau ngobrol, menjelaskan tentang jamu dan batik, keterkaitannya ini luar biasa, karena memang jamu ada batik gitu ya Pak. Ada batik, ada jamu. Iya, bahkan jamu gendong dulu kan pakai batik juga. Iya, pakai seweknya, penjualnya batik, menggunakan batik. Jadi memang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik, terima kasih Pak Peri sekali lagi. Sama-sama. Dari Jamu Ibu, saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Keliling edisi peringatan Hari Batik.